Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan share firmware micro WRT. Kenapa diberi nama micro WRT? Karena Open WRT-nya sudah terintegrasi dengan MikroTik, teman-teman. Akan tetapi tolong diperhatikan baik-baik biar tidak salah dalam settingan, teman-teman. Ya, biar tidak kebingungan nantinya. Jadi saya harap agar bisa disimak dengan teliti dan jangan di skip-skip, teman-teman. Nah, baik, di sini saya akan jelaskan dulu. Sementara sekarang saya terkoneksi ke LAN mainboard ya, mainboard X86-nya, teman-teman. Saya terkoneksi ke ETH0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ETH0 ya, yang sudah terbridge ke BR LAN. Jadi saya terkoneksinya ke situ, teman-teman. Nah, di sini kenapa MikroTik belum aktif? Karena saya belum memasang USB to LAN, teman-teman. Sebab input untuk MikroTik-nya nanti secara internal itu dari BR LAN, kemudian outputnya secara fisik menggunakan USB to LAN nantinya, teman-teman. Jadi seperti itu cara kerja dari micro WRT ini. Jadi sekali lagi tolong disimak baik-baik. Nah, kemudian di sini tidak ada interface modem yang ETH1. Kenapa? Biar tidak bentrok dengan interface yang ada di MikroTik nantinya. Sebab bagaimanapun pasti menggunakan ETH1 di MikroTiknya, teman-teman. Jadi begitu tancepin USB to LAN, pasti kedeteknya ETH1 dulu biar bisa berfungsi MikroTiknya. Jadi misalkan nih, teman-teman punya modem stick, kemudian terdeteksi juga di ETH. Nah, tentu bentrok kan. Nah, disitulah dibutuhkan Mectodong, teman-teman, biar bisa nantinya disesuaikan ya. Jadi USB tulannya tidak keganggu dan terus-terusan terbridge ke BR mic ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya belum menancapkan USB tulan ya. Nah, di sini belum ada USB tulan terdeteksi dan saya sudah tanam di bridge BR mic ini, teman-teman. Nah, di sini ada namun tidak aktif sebab device-nya tidak terpasang. Nah, jika device-nya dalam keadaan terpasang, kemudian OpenWRT-nya kita restart, maka otomatis akan ngeload MikroTik-nya. Karena MikroTik ini otomatis mendeteksi interface. Jika interface tidak ada, dia tidak akan loading, teman-teman. Jadi dia akan menjadi OpenWRT seperti sekarang ini. Namun tetap masih bisa digunakan, aman kok digunakan. Jadi misalkan teman-teman nih tidak ingin menggunakan MikroTik-nya, ya sudah tinggal dihapus aja ETH1 di sini, teman-teman. Sorry, bukan di sini, di device. Device BR mic, tinggal dihapus ETH1 di sini. Hilangin centangnya kemudian di save. Pasang deh modemnya. Nanti dibuatkan interface di ETH1 di sini, modem sebagai modem. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk menghindari bentrok. Namun jika ingin menggunakan MikroTik-nya ya tentunya harus diusahakan bagaimana caranya ditodong biar tidak bentrok. Namun jika menggunakan modem lain, misalkan yang terdeteksi di W10 atau menggunakan tethering, itu aman. Tidak ada yang perlu disetting dan tidak ada masalah, teman-teman. Nah, baik, di sini saya loadingnya tanpa USB to LAN, makanya berjalan seperti OpenWRT pada umumnya. Jadi tidak bisa terdeteksi MikroTik-nya, teman-teman. Nah, sebentar saya buka dulu Winbox ya. Nah, di sini di Winbox, meskipun saya refresh tidak ada terdeteksi, teman-teman, tidak ada terdeteksi ya di sini. Nah, baik, saya akan tancapkan USB to LAN. Kemudian saya akan merestart OpenWRT-nya. Jadi saya tancapin dulu USB to LAN-nya. Baik, sudah saya tancapin. Sekarang kita cek di sini, teman-teman, di device apakah sudah nah di sini sudah terdeteksi, sudah nyala kan? ETH1 sudah nyala, MAC address juga sudah terdeteksi. Nah, otomatis di BR mic ini langsung aktif juga. Nah, ini sudah aktif juga, teman-teman. Kemudian kita kembali ke depan ke interface. Nah, di sini sudah aktif, langsung berubah menjadi bridge ya. Nah, sekarang
tinggal di restart OpenWRT-nya. Baik, saya akan restart OpenWRT. Kita cek ya di sini, saya tidak terkoneksi kemanapun teman-teman, tidak ada koneksi lain. Kemudian yang terkoneksi ke mainboard ke mainboard PC ini yang menjalankan OpenWRT x86 juga tidak ada yang terkoneksi selain koneksi PC dan USB tulan serta modem USB tethering. Nah, baik, kita langsung restart dan sudah nanti pada saat nyala otomatis ngeload. Ada tambahan interface di sini ya, ada tambahan interface nantinya di bagian atas di BR LAN itu akan bertambah nama interface-nya TAP0, TAP0. Kemudian di bagian BR MIC juga akan bertambah menjadi TAP1 atau TAP1. Nah, baik, kita langsung restart OpenWRT-nya. Nah, kemudian nantinya sudah meloading mikrotik. Jadi misalkan ETH1-nya nanti dilepas lagi atau USB tulannya dilepas lagi kemudian di restart, itu kembali ke OpenWRT biasa tanpa mikrotik teman-teman. Dan bisa digunakan, tinggal setting saja lepaskan ETH1 dari bridge BR mic-nya. Seperti itu ya. Baik, kita tunggu sampai on kembali. Sekarang sudah terputus koneksinya. Dan satu lagi teman-teman, pastikan mainboard yang digunakan itu support virtualization ya. Tapi saya juga tidak terlalu mengerti sih masalah BIOS-BIOSan. Yang pastinya jika memang sudah support tentunya langsung bisa jalan teman-teman. Jika tidak, coba masuk di BIOS kemudian cari intinya yang berkaitan dengan virtualization ya. Tinggal di on kan atau di off kan, kemudian diulang-ulang. Misalkan awalnya tadi di on kan tidak bisa, kemudian coba restart, masuk BIOS lagi, kemudian di off kan dan dicoba lagi teman-teman. Nah, untuk masalah arsitekturnya, berhubung karena firmware ini hanya bisa di OpenWRT x86 64 bit, jadi tentunya tidak bisa berjalan di 32 bit. Dan itu sebenarnya bukan dari operating systemnya. Saya lihat banyak bermasalah, banyak yang salah tanggapan ya. Disangkanya itu jika Windows-nya 64 bit bisa menggunakan x8664. Sedangkan jika Windows-nya 32 bit hanya bisa menjalankan x86 32 bit juga. Padahal tidak teman-teman. 36 atau 64 atau 32 bitnya itu supportnya dari prosesor dan mainboard teman-teman. Jadi bukan dari operating sistemnya. Tentunya kita harusnya tidak lagi ngomongin operating system karena OS-nya sudah kita lepas. Maksudnya OS Windows misalkan ya, atau misalkan Linux-nya sudah dilepas, atau intinya hard disk sudah tidak dipasang lagi lah, intinya seperti itu. Jadi otomatis kita seharusnya tidak ngomongin lagi operating system ya. Jadi seperti itu teman-teman. 64 dan 32-nya itu ngaruhnya ke mainboard dan ke prosesor. Terlebihnya sih ke prosesor ya, seperti itu. Nah, baik, di sini sudah terkoneksi dan kita coba langsung login ya, teman-teman. Nah, kita coba langsung cek interface. Nah, ini sudah otomatis ngeload mikrotik, teman-teman, karena di sini sudah ada tab 0 dan di sini sudah ada tab 1. Tab 1 dan ETH1, kemudian di atas tab 0 dan ETH0. Baik, kita cek di di Winbox. Nah, di Winbox saya refresh, langsung sudah terdeteksi juga. Nah, teman-teman tinggal perhatikan ya, untuk OpenWRT-nya loginnya itu root, kemudian passwordnya Indonesia sama seperti OpenWRT RRSTB pada umumnya. Kemudian yang berkaitan dengan mikrotiknya itu user dan passwordnya itu microWRT teman-teman. Jadi yang berkaitan dengan mikrotiknya itu microWRT. Apa yang berkaitan dengan mikrotik ya termasuk user loginnya nanti, user utama ya. Juga login micmon-nya juga di sini sudah ada micmon 4 terinstall.
Nah, ini juga usernya micro WRT dan passwordnya juga micro WRT, teman-teman. Nah, baik, kita login di Winbox dulu. Di sini passwordnya juga micro WRT ya, dan usernya admin. Kita login, kita connect. Nah, ini sudah bisa membuka mikrotiknya, teman-teman. Kita cek IP address. Nah, seperti itu ya. Saya tidak terkoneksi kemana-mana ya, teman-teman, hanya ke mainboard X86 ini. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Baik, kita tutup dulu. Kita cek di sini, teman-teman. Saya juga tidak, STB juga tidak terkoneksi kemana-mana selain ke modem tethering ya, dan ke ke USB tulan. Nah, bisa dicek lagi di sini. Ada penambahan tab 1 dan tab 0. Kemudian tentunya ETH0 dan ETH1 dari tadi sudah ada ya. Nah, jadi seperti itu alur kerjanya, teman-teman. Diperhatikan baik-baik saja ya. Nanti akan berhasil kok. Nah, kemudian untuk Micmon service Micmon P4. Nah, di sini micro WRT dan passwordnya juga sama ya, micro WRT. Nah, kita login, teman-teman. Nah, coba kita connect ke mikrotiknya. Nah, ini bisa terloading ya, aman. Kemudian untuk hotspot, soalnya di sini ada user default ya. Nah, user defaultnya juga micro WRT. User micro WRT, passwordnya juga micro WRT, teman-teman. Oke, itu untuk digunakan ngecek nantinya ya, karena kita belum membuat user di sini. Nah, baik, saya akan ganti koneksi PC saya dari ETH0 mainboard ke USB tulan. Oke, saya cabut dulu yang dari mainboard, kemudian sudah terputus ya, teman-teman. Kemudian saya tancepin ke USB tulan. Oke, kita tunggu. Semua terputus ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terkoneksi dan langsung mengarah ke halaman login. Jadi seperti ini, teman-teman. Meskipun sudah terkoneksi ke internet, tentu saya tidak akan mungkin bisa browsing-browsing sebab tidak ada koneksi, kita belum login, teman-teman. Nah, loginnya tadi itu micro WRT sama ya, passwordnya juga saya copy ya, micro WRT. Kita ini adalah user password testing ya. Oke, you are logged in. Sudah login, teman-teman. Coba kita cek di sini. Apakah sudah bisa? Atau kita cek dulu di sini ya. Berhubung memang koneksi di TKP saya juga lagi tidak bersahabat ini, teman-teman. Jika jam-jam segini sih, waduh, padat. Kita cek di sini. Terkoneksi sebenarnya ya. Kemudian di sini masih belum bisa, mungkin masalah koneksi, teman-teman. Intinya seperti itulah. Tidak usah panjang lebar lagi, saya harus ngurusin ngelihat sinyal di tethering dan sebagainya, tapi sudahlah, teman-teman. Intinya seperti inilah cara kerjanya. Kemudian disimak saja baik-baik dari awal tadi, jangan ada yang terlewatkan ya, karena sedikit pun yang terlewatkan itu sudah lain cerita, teman-teman. Nah, jadi login ke Winbox-nya itu usernya admin, passwordnya micro WRT. Kemudian di Micmon-nya juga loginnya itu micro WRT usernya ya, password juga micro WRT. Kemudian user login di halaman login page ini itu juga micro WRT, teman-teman. Ini ada bermasalah ya di koneksi saya. Intinya masalah koneksi saya sudah pernah videokan juga, teman-teman. Selama internet di TKP teman-teman normal ya, tentu akan normal juga. Saya belum cek saya cek dulu ya.
Coba saya restart interface tethering ya. Oke, sudah. Kemudian saya cek dulu di Open Class. Oke, tidak jalan ya, teman-teman. Atau coba saya jalankan juga ya Open Class-nya. Jadi regular diinjek ya, teman-teman. Entahlah. Nah, sudah bisa ternyata regular diinjek, teman-teman. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Untuk masalah koneksi sudah ada aktivitas internet di sini. Nah, tuh sudah loading. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Satu lagi ya. Sebentar kita cek dulu di sini. Cancel, saya refresh dulu. Ya, connect. Tadi di sini ada IP address. Nah, di sini sudah ada aktivitas kan, teman-teman? Lalu lintas data. Nah, IP address 10.10.1 ya. Coba saya akses di mana di sini ya, teman-teman. 10.10.10.1 ini kemana nih kalau kita akses? Nah, ternyata memang masih ke halaman ini ya, teman-teman, ke login page-nya, karena ini hotspotnya sudah saya aktifkan juga. Nah, di sini microwrt.com sebagai domain ya. Kemudian untuk mengakses, bisa tidak mengakses di sini 141 ya ekornya. Coba ya teman-teman, 192.168.1.141 ini kemana ini? Nah, ternyata ke apa sih namanya, webpack atau web configuration. Coba kita login ya teman-teman, micro WRT login. Ternyata aman juga diakses dari sini. Nah, berarti ini baru saya coba loh teman-teman. Nah, berarti yang IP di Ether 2 jika diakses dari USB to LAN, maka akan masuk ke web konfigurasi OpenWrt mikrotiknya teman-teman. Kalau kita akses ke 10.10 di Ether 1, Ether 1-nya itu berarti input ya, berarti input Ether 1 141 kita diarahkan ke mikrotik. Kalau kita akses ke 10.10 ke Ether 2 yang sebagai output, kita ternyata dibawa ke status. Nah, kalau kita akses ke 111.192.168.1.1 berarti ini kita dibawa ke OpenWrt-nya. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.